Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan mengenai model bisnis Canvas. Kami kelompok 3 beranggotakan Andre Tulus, Alfiunita Dairolende, dan Tika Besi Hombing. Model bisnis Canvas terdiri dari 9 tahapan. Ada Key Partners, Key Activities, Key Resource, Value Proposition, Customer Relationship, Channel, Customer Segment, Cost Structure, dan Revenue Stream. Lalu, apa sih bisnis model Canvas itu? Bisnis model Canvas atau BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Lalu, apa keuntungan buat perusahaan jika menerapkan bisnis model Canvas? Yang pertama, untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Dan yang terakhir, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran suatu bisnis. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan bisnis model Canvas dalam perusahaan Gojek. Yang pertama ada value proposition. Sederhananya, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Misalnya yang diterapkan oleh perusahaan Gojek antara lain seperti menyediakan alat-alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau, akses mudah dan cepat, serta GPS yang akurat. Yang kedua ada customer segment. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai dengan kebutuhan, contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Contoh penerapannya ialah pengguna smartphone, pengguna transportasi umum, pekerja pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, ataupun generasi melek internet. Yang ketiga ada customer relationship. Di dalam customer relationship, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Yang diterapkan oleh perusahaan Gojek antara lain adalah promo, diskon, email newsletter, pengaduan kritik dan saran kepada driver ataupun mitra restoran. Yang keempat ada channel. Channel merupakan tempat pertemuan dengan konsumen. Misalkan juga yang diterapkan oleh PT Gojek antara lain ialah aplikasi Gojek, iklan billboard, media sosial, testimoni pelanggan dari rating, serta customer service. Bagian yang kelima ialah key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Misalnya yang diterapkan oleh perusahaan Gojek juga antara lain seperti menghubungkan driver dengan pengguna, manajemen data. Key resource agar tetap kompetitif dalam industri bisnis yang Anda geluti, Anda membutuhkan sumber data yang tepat karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Misalnya yang diterapkan oleh perusahaan Gojek antara lain aplikasi Gojek, Google Maps, infrastruktur server, SDM, dana investor. Key partners. Dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda jika sampai saat ini Anda belum menemukan keunikan dari produk atau jasa Anda dikarenakan kurangnya networking. Anda membutuhkan partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition.
Misalnya yang diterapkan oleh perusahaan Gojek antara lain mitra pengemudi, penyedia infrastruktur server, supplier atribut driver, bank, asuransi, dan rental kendaraan. Cost struktur merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Berapa uang yang harus Anda keluarkan melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, berapa biaya yang didukung untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya. Misalkan yang diterapkan oleh perusahaan Gojek antara lain berbagi hasil mitra, penyewaan infrastruktur server, biaya API Google Maps, gaji karyawan kantor, biaya operasional kantor, pemeliharaan perbaikan sistem, riset, dan pengembangan. Revenue streams. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Revenue stream merupakan sumber pendapatan dari perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Misalnya yang diterapkan oleh perusahaan Gojek antara lain pengguna jasa Gojek, pengisian saldo GoPay, pembagian keuntungan dari mitra perusahaan. Bisnis model kanvas merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan dalam perusahaan karena dapat membantu memetakan bisnis Anda secara terstruktur. Anda dapat menggunakan bisnis model ini untuk mewujudkan ide-ide Anda menjadi hal yang konkret. Terima kasih. Kami dari kelompok 3.